Halo, salam jumpa Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan penguatan pendidikan karakter. Berjumpa dengan saya Yasnita Yasin, dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengoptimalkan ruang kelas sebagai basis pendidikan karakter di sekolah Bapak Ibu. Yuk kita bahas lebih mendalam. Bapak Ibu, teman-teman guru, ruang kelas dapat berupa ruang tatap muka atau juga ruang tatap maya. Dan sekarang di masa pandemi ini kita semua menggunakan ruang tatap maya sebagai ruang kelas. Nah, apakah itu ruang tatap muka atau ruang tatap maya? Kita sebut sebagai ruang kelas. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu guru kelas atau guru mata pelajaran? Kelas merupakan otoritas Bapak Ibu. Kelas merupakan milik Bapak Ibu beserta peserta didik. Karena itu Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas edukasi apa saja di dalam kelas. Nah, tips yang pertama adalah Bapak Ibu dapat memberi nama atau memberi identitas pada kelas Bapak Ibu sesuai dengan sifat-sifat baik apa yang Bapak Ibu sepakati bersama anak-anak. Misalnya, kelas 1A ingin menjadi kelas yang ramah. Karena itu, kelas 1A menamakan kelasnya sebagai kelas ramah. Nah, kemudian kelas 1A memberi simbol pada kelasnya dengan wajah tersenyum. Nah, ini Bapak Ibu, simbol ini akan menjadi branding bagi semua anggota kelas dan mereka akan tersugesti untuk berperilaku, untuk bersikap seperti apa branding yang telah dibuat. Yang kedua adalah dengan membuat semua orang yang ada di dalam kelas itu menjadi penting dan berguna. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan Bapak Ibu membuat sebuah pernyataan yang harus dilanjutkan oleh anak-anak. Misalnya, saya adalah orang yang penting di kelas ini karena titik-titik. Kemudian kita minta anak-anak untuk melanjutkan titik-titik ini. Misalnya, saya sebagai guru bertanya, Hisham, mengapa Hisham menjadi penting di kelas ini? Karena saya adalah siswa yang suka menolong Ibu. Bunga, mengapa Bunga menjadi penting? Karena saya baik hati. Handi, mengapa Handi penting? Karena saya bertanggung jawab. Nah, ini adalah cara kita untuk membuat anak-anak di kelas itu merasa bahwa mereka adalah orang yang penting, bahwa mereka adalah orang yang berguna. Bapak Ibu, apa manfaat dari aktivitas ini? Yaitu membuat semua orang di dalam kelas merasa dihargai, merasa penting, merasa bahwa mereka dianggap ada. Karena selama ini adalah hal yang lumrah ketika kita melihat banyak guru yang tidak kenal pada siswanya. Banyak siswa yang merasa ada enggak adanya itu bukan hal yang penting di kelas itu. Guru-guru cuma ingat pada siswa yang pintar, yang tinggi nilainya, yang paling banyak pialanya, atau mungkin siswa yang dianggap paling malas, paling tidak disiplin, atau siswa yang paling cantik, yang paling tampan. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak termasuk ke dalam kategori ini? Mereka mungkin merasa mereka bukan siapa-siapa. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai untuk membuat setiap anak di dalam kelas kita merasa penting, merasa berharga. Dan saya yakin saya sedang berhadapan dengan guru-guru hebat yang percaya bahwa setiap anak itu punya keunikan, setiap anak punya keistimewaan, setiap anak punya bakat, dan setiap anak punya passion yang harus kita hargai. Oke, yang ketiga adalah dengan mengembangkan budaya apresiatif, di mana setiap orang
itu kita apresiasi. Setiap aktivitas kelas diberikan apresiasi dengan cara sederhana, yaitu dengan memberikan tepuk tangan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melatih anak-anak dengan misalnya, anak-anak, hari ini di kelas 1B tidak ada yang datang terlambat loh. Semuanya masuk ruang Zoom tepat waktu. Mari kita berikan apresiasi untuk kelas ini dengan memberi tepuk tangan yang paling meriah. Oke, semua siswa dan Bapak Ibu memberi tepuk tangan. Atau misalnya Bapak Ibu memberikan tepuk tangan kepada siswa yang pertama kali menjawab pertanyaan. Oke, Budi, hari ini Budi sangat luar biasa. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Budi. Bapak Ibu, ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang menimbulkan sikap sportif, memberikan apresiasi kepada semua anggota kelas tanpa pandang bulu terhadap sikap-sikap baik yang mereka lakukan, baik secara individu maupun secara klasikal. Nah, yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan apa yang Bapak Ibu sepakati dengan anak-anak untuk membuat kelas Bapak Ibu menjadi kelas yang hebat, menjadi kelas yang berprestasi, menjadi kelas yang disiplin. Nah, di situ siswa akan kita minta ide-ide baiknya, ide-ide cerdasnya tentang apa sih yang bisa kita lakukan bersama-sama supaya kelas ini menjadi kelas hebat. Misalnya ada siswa yang mengatakan semua orang harus datang tepat waktu, semua harus rajin belajar, semua harus saling menghargai. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kesepakatan yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan siswa. Bapak Ibu, berdasarkan pembahasan tadi, maka dapat kita simpulkan ada 4 tips praktis yang sangat mudah yang dapat Bapak Ibu terapkan dalam memperkokoh, dalam mengoptimalkan fungsi kelas sebagai basis pendidikan karakter. Yang pertama adalah dengan memperkuat identitas kelas. Yang kedua, dengan membuat semua orang yang ada di dalam kelas merasa penting, merasa istimewa, merasa berarti. Yang ketiga, dengan mengembangkan budaya apresiatif dengan cara sederhana, yaitu memberikan tepuk tangan. Yang keempat, dengan membuat kesepakatan bersama. Bapak Ibu, yakinlah dengan menerapkan 4 hal tadi, Bapak Ibu akan merasakan perubahan yang sangat luar biasa, tidak hanya terjadi pada diri siswa secara individu, tapi secara klasikal, kelas Bapak Ibu akan bergerak, bertumbuh, berkembang menjadi kelas yang hebat. Dan kami tantang Bapak Ibu untuk melakukan ini di kelas Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu terinspirasi. Salam hebat, hebat facilitation.